Baik Bu Prima, kita ya kan Bu Prima nanti akan melaksanakan supervisi akademik. Ya. Sebelum Bu Prima melaksanakan supervisi akademik itu ada persiapan yang harus kita persiapkan Betul. agar nanti supervisi yang Bu Prima laksanakan betul-betul membawa perubahan terhadap sekolah kita. Ya. Yang pertama sekali Bu Prima tentang paradigma berpikir coaching. Jadi paradigma berpikir coaching itu nanti ada 3, pertama kemitraan, yang kedua berpikir kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Kemudian ada juga nanti Bu Prima dalam supervisi itu saya ingin mengetahui kompetensi inti. Kira-kira nanti fokus Bu Prima dari kompetensi inti ini apa? Rencana dari 3 kompetensi itu kan ada yang pertama hadir dulu, kemudian aktif sama mengajukan pertanyaan mendapat. Saya pengen yang mendengarkan aktif, jadi saya pengen mendengarkan coach dulu bercerita. Jadi apa permasalahan itu yang tahu dia sendiri. Jadi mendengarkan aktif, jadi kita mendengarkan aktif kita tahu puncak permasalahannya. Jadi disitu saya bisa menggali, saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan stimulus yang akan kita ambil kata kuncinya nih. Seperti itu. Oke. Kemudian apa saja nanti ini kata-kata capaian dalam pelaksanaan supervisi ini? Yang paling inti aja sebenarnya untuk proses coaching ini adalah menyelesaikan permasalahan. Jadi permasalahan yang kita ketahui kalau di guru itu kan permasalahan peningkatan kinerja. Jadi saya indikator yang saya ingin sampaikan apa permasalahan yang harus mengajarkan atau permasalahan tentang keilmuan kita. Jadi itu yang pengen saya mereka timbulkan solusi dari dia sendiri, karena kalau kita yang bukan solusi belum tentu bisa pas. Jadi saya ingin menggali dari dia sendiri masalahnya apa, solusinya apa, ini diselesaikan kita di proses coaching. Oke, bagus sekali. Kira-kira nanti alur yang dipakai dalam coaching itu Kita pakai alur kita tadi seperti yang pernah kita katakan ya, gimana tujuan kita coaching apa, kemudian mengidentifikasi permasalahannya apa, kemudian kita gali apa sih rencana ibu, kemudian kedepannya apa dan kapan dan akan dilaksanakan. baik. Berarti nanti paradigmanya sudah jelas, kompetensi intinya juga sudah Ibu sampaikan. Kemudian nanti Ibu mudah-mudahan nanti bisa mengambil masalah dan mencari solusi dari apa yang nanti akan dibahas, dan alurnya juga ya. Ya, kita pakai alur kita. Oke. Ada lagi kira-kira Bu Prima untuk persiapan supervisi ini? Pertanyaan disiapkan, jadi kita tinggal memberikan suasana yang nyaman mungkin untuk si coaching. Karena kalau nggak nyaman mereka tidak asik untuk cerita. Jadi dan kita sebagai pendengar aktif memberikan empati dengan itu mereka mau mengeluarkan sendiri. Mudah-mudahan nanti pelaksanaan supervisi yang ini bisa berjalan dengan baik ya Ibu Prima. Kemudian nanti saya akan lihat bagaimana kita melaksanakan supervisi. Baik, Pak. Terima kasih Bu Prima. Terima kasih Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ido. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, hari ini saya ke sekolah akan melakukan kegiatan supervisi kepada Pak Ido tentang apa yang Pak Ido alami ini. Dan kita santai aja Pak, kita diskusi ya. Mungkin ada permasalahan yang ingin Pak Ido ceritakan, kemudian kita bisa memberikan solusi bersama-sama. Jadi silakan kita beri waktu Pak Ido untuk bercerita. Terima kasih Bu Prima sudah memberikan saya waktu atau kesempatan untuk bercerita, menyampaikan tentang permasalahan yang sedang saya alami. Saya kan guru otomotif Bu. Di dalam pembelajaran dasar-dasar ini saya mengalami kendala. Pertama, pembelajaran itu kan ada teori dan ada praktik. Jadi yang saya lihat murid ini kalau pembelajaran praktek atau di bengkel itu mereka antusias, sangat senang sekali karena dia
bisa melihat objek benda atau peralatan itu secara langsung. Sedangkan ketika pembelajaran teori, saya lihat mereka agak kurang antusias. Kadang tiduran, kadang mungkin kehadirannya dalam kelas itu tidak sepenuhnya gitu. Ada saja hal-hal yang mengganggu konsentrasi. Jadi itu persoalan yang saya hadapi, rendahnya minat siswa ketika belajar teori, tetapi mereka antusias ketika belajar praktek gitu. Sudah Pak Rido coba mungkin hal-hal apa sih yang mendasar membuat mereka seperti itu? Kalau rasanya hal yang membuat mereka seperti itu faktor alami itu sebenarnya memang cenderung kan sebagian besar murid itu kan visual berarti. Ya. Mereka lebih senang ketika melihat langsung bendanya, langsung memegangnya dan mempraktekkannya gitu. Sedangkan kalau dalam pembelajaran teori itu kan cenderung mengarah kepada hal yang membayangkan atau imajinasi. Dan saya rasa hal-hal seperti itu sebenarnya. Tapi bagaimanapun kita tidak bisa memungkiri bahwasanya yang namanya pembelajaran praktek sekalipun kita butuh pembelajaran teori terlebih dahulu. Karena nggak mungkin juga rasanya siswa langsung kita arahkan untuk praktek gitu kan. Mesti diawali dulu dengan teori. Nah, sekarang mungkin permasalahan itu ketika di teori anak itu agak kurang antusias. Sedangkan kalau bisa pembelajaran praktek, nah itu mereka terlihat gitu antusias dan tertarik. Ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa mereka lebih suka visual dan estetik ya. Iya. Nah, jadi kalau ketika audio agak kita agak bosan ya. Memang anak agak bosan seperti itu. Kita lebih suka praktek. Nah, ketemu nggak solusi yang dirasakan? Ada hal-hal yang baik yang capai atau lakukan sehingga permasalahan ini bisa diatasi? Jadi sebenarnya saya sudah punya beberapa rencana yang ingin saya lakukan itu adalah karena dipaksakan pun mereka ke bengkel, jadwal penggunaan bengkel itu juga sudah ada. Artinya tidak juga mungkin bisa di jam harus pembelajaran teori tiba-tiba mereka akan belajar ke bengkel untuk praktek juga tidak pas, nanti akan mengganggu juga jadwal kegiatan praktek ke yang lain, kelas yang lain. Jadi rencana yang saya pakai adalah bagaimana menghadirkan bengkel kelas. Itu maknanya menghadirkan bengkel kelasnya adalah pertama peralatan bengkel yang mungkin bisa saya bawa ke ruang kelas yang tidak terpakai di workshop atau di bengkel, itu kita bawa ke kelas sebagai media ajar juga. Contoh engine stand, mesin yang biasanya hanya ada di bengkel, siswa mempraktekannya di bengkel. Sekarang mesin itu dibantu oleh murid, dibantu nanti mungkin oleh katakanlah misalnya bagian bengkel, kepala lapor dan sebagainya. Mesin itu kan bisa dibawa suatu waktu ke lokal. Itu salah satu solusi. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan belajar murid terhadap visual tadi, saya juga menggunakan media elektronik proyektor. Proyektor ini nanti kan bisa juga kita menampilkan objek benda atau peralatan bengkel secara visual ini. Jadi murid juga bisa melihatnya gitu, walaupun mereka tidak ke bengkel, melalui tampilan di slide atau proyektor mereka juga bisa seakan-akan melihat langsung, walaupun sebenarnya yang mereka lihat itu video atau apa. Dapat saya tarik kesimpulan bahwa anak-anak ini senang teori ada media nyatanya. Kalau teori ada media yang mereka lihat langsung, kalau ini sudah baca, karena teori itu memang butuh. Nah, kalau memang Pak Rido pengen menghadirkan bengkel kelas, kayaknya itu lebih menarik ya. Iya. Hanya sekedar bangku, kemudian buku, ada peralatan dan dalam kelas juga akan membuat media visual media proyektor. Itu rencananya kapan hadirkan hal-hal Ya mungkin untuk waktu pasnya saya belum bisa memastikan, tapi saya ingin berusaha melakukan inovasi ini secepat mungkin, karena saya ingin cek dulu dari
peralatan bengkel yang mungkin bisa saya bawa ke kelas. Karena tentu membawa peralatan dari bengkel ke kelas harus konsultasi juga kita dengan guru yang lain yang memang mereka membutuhkan juga itu di saat pembelajaran di bengkel. Jika kita bawa tanpa berkoordinasi nanti juga akan terganggu sistem pembelajaran yang ada di bengkel. Jadi intinya saya akan coba berkonsultasi dulu baik guru yang mengajar di bengkel kepada ketua jurusan dan kepada kepala bengkel, kira-kira peralatan mana yang mungkin bisa saya bawa atau saya gunakan untuk dalam kelas. Berarti memang aksi nyatanya ya Pak. Iya. Kalau saya sepakat yang konsultasikan karena kalau terlalu lama nanti akan seperti ini juga. Jadi kalau misalnya Pak punya ide, punya solusi apa lagi segerakan. Nah, jadi aksi nyata Pak Ibu sudah, kemudian dikonsultasikan dulu. Ada nggak training? Kalau untuk training berkaitan dengan adanya masalah ini, saya lebih fokus karena dulu mempersiapkan bahan ajar yang berupa media elektronik yang mungkin ini tidak terlalu ada kaitannya mungkin dengan kebutuhannya ada di bengkel tadi. Kalau untuk media elektronik ini kan kebetulan sebenarnya saya sudah punya juga video yang bisa sampaikan. Walaupun persoalannya tetap muncul juga nanti sebenarnya ketika pembelajaran mau kita lakukan secara elektronik ini, media elektronik ini kita ada proyek. Ya, Sedangkan proyek sekolah pun bentuknya juga terbatas. Jadi setidaknya yang bisa saya pesankan hari ini itu adalah bagaimana media pembelajaran itu saya siapkan dulu. Jadi ketika nanti semua peralatan sudah mencukupi, saya tinggal eksekusi. Misalnya media ajar sudah lengkap, kemudian proyektor bisa digunakan. Tambah lagi kalau misalnya peralatan bengkel itu sudah diketahui mana yang bisa dibawa ke ruang kelas, itu akan semakin lengkap lagi. Kemudian ternyata media langsung atau media peraga juga lengkap. itu akan bisa digunakan jalan-jalan ya. Amin. Jadi memang kalau untuk pembelajaran anak memang harus kita usahakan. Jadi dari diskusi coaching kita nih Pak Rido, Iya. saya menangkap bahwa memang permasalahan Pak Rido itu memang adalah segi pembelajaran teori dan praktek. Iya, Jadi betul. saya menangkap di situ. Kata kuncinya adalah teori dan praktek, teori dan praktek. Jadi memang anak-anak zaman sekarang teori itu memang agak kurang menyenangkan. Tapi seperti yang Pak Rido bilang tadi, dari Pak Rido permasalahannya, Pak Rido yang menimbulkan solusinya bahwa teori ini akan direalisasikan dalam bentuk perangan. Kemudian langsung kita juga memakai media proyektor. Iya. Oke, Pak Rido, semoga saya doakan aksinya cepat realisasi dan jika ada permasalahan lagi kita bisa coaching selanjutnya. Iya, terima kasih. Terima kasih ya Pak Rido, semoga solusi yang terbaiknya akan segera realisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Bu Prima, bagaimana rasanya sekarang? Rasanya senang. Kenapa senang? Karena hal yang baik dari coaching sudah saya lakukan. Cuma mungkin ada kekurangan-kekurangan ya Pak Rido ya. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang perlu saya gali lagi. Tapi ya seperti Pak Aldi amati, saya berusaha untuk terbaik. Iya, betul. Seperti intinya tadi saya bilang saya pengen mendengarkan aktif. Nah, ini sudah saya lakukan, mungkin ada yang sedikit kurang gitu ya. Terima kasih Bu Prima. Tadi ketika saya mengamati Bu Prima saat melaksanakan coaching, luar biasa sekali Bu Prima. Bu Prima coachingnya sudah ada, kemudian alurnya sudah tepat. Alur tadi sudah terlaksana dengan baik sekali tadi. Terima kasih Pak. Iya. Kemudian kompetensi inti di awal tadi sudah saya tanya yang ingin Bu Prima capai adalah mendengarkan aktif. Saya lihat tadi Bu Prima mendengar aktif dengan baik. Iya. Fokus ya. Iya, mendengar aktif dengan baik sehingga coachingnya nampaknya tadi semangat karena Bu Prima melihatkan antusias dan gestur mimik yang wajah dan senyum dan sebagainya itu kan salah satu cara agar kita pelaksanaan coaching itu mereka bisa nyaman dengan kita. Kemudian kira-kira mendengarkan aktif, kira-kira untuk kompetensi ke depannya kira-kira ada yang perlu ditambahkan dari kompetensi ini
kan ada 3 tuh. Iya, mungkin agak sedikit ditingkatkan itu pertanyaan yang berbobot. Oh iya. Mungkin ada kayaknya kurang, ada yang kurang dari pertanyaan itu. Iya iya. Kalau untuk kehadiran penuh saya berusaha Iya. menghadirkan gitu, dari dua sisi kan. Cuman mungkin yang tinggalkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih menggali lagi. Iya, betul sekali. Pertanyaan-pertanyaan berbobot memang Iya. penting. Iya. Kemudian kira-kira dari pelaksanaan coaching tadi, kira-kira apa yang perlu diperbaiki? Yang perlu diperbaiki adalah yang pertama tetap menghadirkan suasana yang nyaman, ya. Membuat si coach ini nyaman, membuat coach ini bercerita, mungkin lebih ditingkatkan lagi. Karena ini awal saya melakukan coaching ya, awal saya melakukan coaching, mungkin itu perlu ditingkatkan lagi. Jadi seperti yang tadi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi memang harus dicatat ini Pak Audi. Nah, saya sudah berusaha untuk menghadirkan solusi. Bukan saya menghadirkan, tapi si coach sendiri yang memberikan solusi. Dan sepertinya yang rasa itu perlu ditingkatkan lagi. Teknik rasa itu. Terima kasih Ibu Prima. Secara umum pelaksanaan coachingnya berjalan dengan baik, walaupun nanti ada potensi yang sudah ada tadi sudah bagus sekali, namun nanti ada peningkatan, tentu coachingnya nanti akan bertambah baik gitu ke depannya. Secara umum pelaksanaan coaching yang Ibu laksanakan pada hari ini sangat luar biasa. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Prima atas pelaksanaan coachingnya. Mudah-mudahan nanti coaching yang lain ketika pelaksanaan coaching Prima bisa menerapkan hal-hal yang sudah baik ini, dan nanti apa-apa nanti yang perlu ditingkatkan lebih baik lagi, sehingga pelaksanaan coaching menjadi berkualitas lebih baik. Insya Allah. Itu saja Bu Prima. Mungkin cukup itu aja. Terima kasih Bu Prima. Terima kasih Pak Aldi. Waalaikumsalam.